Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan memasuki bab baru, yang mana bab ini adalah bab inti di dalam ilmu nahwu, yaitu babul i'rab. Bab i'rab ini hanya terdiri dari 5 bait saja, yang insyaallah akan kita selesaikan dalam satu pertemuan. Baik, langsung saja kita baca terlebih dahulu keseluruhan baitnya. Babul i'rab. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim takdiran aw lafdhan fadhal haddagtanim. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب أقسامه 4 تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. Kita lihat di sini. Kita bahas satu persatu, bait per bait. Semoga kita semua bisa memahami isi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala. Dimulai dari ucapan beliau, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi takdiran aw lafdhan. Maknanya adalah, secara umum, i'rab adalah perubahan akhiran kata, baik takdiran, yakni baik ia tidak nampak, au lafdhan, maupun nampak atau terlihat. Di sini beliau memulai dengan pengertian i'rab. Kata beliau, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan awakhir itu adalah jamak dari akhir, yakni akhiran. Kemudian al-kalim adalah jamak dari kalimah, yakni artinya kata. Inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam ilmu nahwu, di mana nahwu hanya membahas akhiran kata saja. Dan akhiran kata di sini bisa berupa harokat atau bisa juga berupa huruf. Insya Allah nanti kita akan bahas itu di bab selanjutnya. Artinya, nahwu tidak menghiraukan awalan kata maupun tengah kata. Berbeda dengan sorof, di mana sorof membahas kata secara keseluruhan, yakni awalan, tengah, maupun akhiran. Misalnya kata qalamun. Qalamun dalam ilmu sorof maka dikaji ke seluruh hurufnya, yaitu baik huruf qafnya, kemudian huruf lamnya, kemudian huruf mimnya. Begitu juga dengan seluruh harokatnya. Sedangkan dalam nahwu hanya dibahas perubahan harokat akhir saja. Apakah kita baca qalamun, atau qalaman, atau qalamin. Dan perubahan ini tidak mesti nampak, kata beliau. Takdiron, bisa saja perubahan tersebut tidak terlihat. Terkadang perubahan tersebut tidak nampak. Misalnya pada kalimat ja'a Musa. Ja'a Musa, kemudian kita ubah kalimatnya menjadi ra'aitu Musa, dan kita ubah lagi menjadi nazartu ila Musa. Secara kasat mata tidak ada perubahan sama sekali pada kata Musa. Baik dia sebagai fa'il, pelaku, maupun sebagai maf'ul bih, sebagai objek, maupun sebagai isim majrur yang didahului oleh huruf jar, yaitu ila, nazartu ila Musa. Namun hal ini tetap dimasukkan dalam kajian i'rab. Kemudian beliau melanjutkan masih di bait yang sama, fadhal hadda ightanim, ya, fadhal hadda ightanim. Ightanim, kita lihat dulu, kita susun kalimatnya menurut susunan asalnya. Nah, ini adalah susunan asalnya supaya kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Asalnya adalah faghtanim hadzal hadda. Faghtanim hadzal hadda. Maka hadzal hadda ini adalah sebagai objek dari ightanim fi'il amr. Ightanim, kita lihat di sini apa artinya? Ambillah pengertian ini. Faghtanim hadzal hadda. Maka ambillah pengertian ini, yakni pengertian i'rab yang tadi sudah disampaikan.
yaitu taghyiru awakhiril kalimi takdiran aw lafdha. Igtanim adalah fi'il mudhari. Dia berasal dari kata ghanimah. Mungkin kita semua sudah familiar dengan istilah ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Maka igtanim makna sebetulnya adalah rampaslah. Rampaslah dengan paksa. Artinya pengertian ini silahkan rampas ya dengan sekuat tenaga. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa pengertian i'rab ini yang sudah disebutkan tadi, ambillah dan jangan kau lepaskan. Yakni hafalkanlah dan jangan kau lupakan. Karena ini adalah kunci di dalam ilmu nahwu yang akan kita gunakan sampai akhir nanti. Kemudian kita melihat bait berikutnya, bait yang kedua di babul i'rab ini. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika taghyiru lidhirabi awamilin tadkhulu lil i'rab. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya perubahan yang disebutkan tadi di dalam pengertian i'rab itu bukan sembarang perubahan. Yakni perubahan apa yang dibahas dalam i'rab? Apakah misalnya dalam kalimat ja'a Zaidun, kemudian ada sebagian orang Arab mengatakan ja'a Zaid dengan disukunkannya, ya, perubahan dari Zaidun menjadi Zaid, apakah ini dibahas di dalam i'rab? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata perubahan, akan tetapi ada ketentuannya. Wadzalika taghyiru, kata beliau, lidtirabi awamil. Ya, kita perhatikan di sini kata awamilin. Awamilin harusnya dia tidak bertanwin. Semestinya dibaca awamila. Kenapa? Karena dia adalah termasuk isim-isim yang memang tidak boleh ditanwin. Nanti insya Allah kita bahas bab itu. Akan tetapi di sini penulis memberinya tanwin untuk tujuan apa? Untuk tujuan irama. Ya, untuk tujuan irama. Tidakkah kita melihat, kita perhatikan bahwa irama pada awal syatr itu adalah setengah dari bait, diawali dengan kata wadzalikat, ya, wadzalikat taghyiru littirabi. Ini kan syatr pertama. Syatr kedua adalah awamilin tadkhulu lil i'rabi. Kita fokuskan kepada lafadz wadzalikat, ya, wadzalikat. Dari sisi suara bunyi terdengar ada bunyi huruf mati, yaitu pada ta yang bertasydid, ya, dia disamakan dengan sukun karena dia double ta. Wadzalikat. Maka syatr yang kedua juga baiknya diakhiri dengan huruf mati pula, yaitu awamilin. Wadzalikat awamilin, ya. Sekali lagi, wadzalikat awamilin, terdengar harmonis. Berbeda jika kita mengucapkan wadzalikat awamila, wadzalikat awamila, maka seperti ada yang mengambang, ada yang tidak genap, yaitu dia tidak diakhiri dengan sukun. Maka dari itu awamilin di sini adalah untuk tujuan wazan atau irama. Kita kembali lagi ke makna bait, wadzalika taghyiru littirabi awamilin tadkhulu lil i'rabi. Artinya adalah bahwasanya perubahan tersebut wadzalika taghyiru littirabi awamil, dikarenakan pergantian amil. Pergantian amil tadkhulu lil i'rabi, yang masuk untuk tujuan i'rab. Kita di sini lihat apa itu awamil. Awamil adalah jamak dari amil-amil, ya, dia jamak dari amil. Yaitu amil adalah kata yang terletak sebelum kata yang berubah akhirannya. Ya, jadi amil ini adalah faktor yang menyebabkan suatu kata akhirannya ini bisa berubah. Ya, dia mempengaruhi i'rab kata setelahnya. Itulah yang disebut dengan amil. Dan amil ini tujuannya apa? Tadkhulu lil i'rab, adalah masuk untuk mengubah i'rab itu. Untuk masuk mengubah i'rab tersebut. Kalau kita kembali kepada contoh yang tadi, misalnya ja'a Zaidun, kemudian ada sebagian yang mengatakan ja'a Zaid, ya, kalau kita mendengar orang Arab mengatakan ja'a Zaid, ini lebih sering daripada ja'a Zaidun, disukunkannya. Nah, maka perubahan dari Zaidun menjadi Zaid ini bukan i'rab namanya. Kenapa? Karena amilnya ini tidak berganti. Ya, kata Zaidun pada kalimat ja'a Zaidun, apa yang membuat
kata Zaidun tersebut diakhiri dengan dhammah, yaitu lafadz sebelumnya, yaitu ja'a. Maka ja'a ini bisa mengubah kata setelahnya itu diakhiri dengan dhammah. Bisa mengubah kata setelahnya itu diakhiri dengan dhammah. Nah, maka ja'a ini bisa juga kita sebut dengan amil. Karena dia mempengaruhi akhiran kata setelahnya. Tapi mengapa pada kalimat kedua ja'a Zaid? Ja'a Zaid, ya, ia diakhiri dengan sukun padahal sebelumnya ada amil yang sama yaitu ja'a. Karena tidak mungkin satu amil ini memiliki dua amalan. Ya, terkadang dia membuat dhammah, terkadang dia membuat sukun. Nah, ini hal yang tidak mungkin. Karena amil itu amalannya hanya satu. Maka jelas ini tidak termasuk ke dalam i'rab. Tapi mengapa dia atau orang Arab seringkali mensukunkan ya kalimat-kalimat seperti ja'a Zaid. Hal ini dikarenakan mungkin sebagian dari mereka malas membaca dhammah atau untuk meringankan ucapannya sehingga disukunkan. Maka ini tidak ada kaitannya dengan i'rab ya. Sekali lagi karena i'rab itu perubahan harokat akhir berdasarkan apa? Pergantian amilnya. Pergantian amilnya. Kita lanjutkan pada bait yang ketiga, aqsamuhu arba'atun tu'ammu. Aqsamuhu arba'atun tu'ammu. Artinya adalah aqsamuhu yakni aqsamul i'rab. Jenis-jenis i'rab itu ada 4 arba'ah. Tu'ammu yang mana ia dijadikan tujuan. Tu'ammu artinya tuqsodu. Tu'ammu artinya tuqsodu, yakni dijadikan maksud dan tujuan setiap pembelajar ilmu nahwu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa bab ini, bab i'rab adalah bab inti di dalam ilmu nahwu. Bahkan saya sendiri pribadi belajar ilmu nahwu sampai tingkat S3 pun yang dipelajarinya ya hanya 4 ini saja. Hanya 4 ini saja yang utama, yaitu nanti kita lihat jenisnya, yaitu rafa, nasab, kemudian jar dan jazm. Maka inilah arti dari tu'ammu yang dimaksud oleh penulis, bahwasanya tujuan utama dari ilmu nahwu itu hanya ada 4. Ya, yaitu nanti kita sebutkan 4 jenis i'rab tersebut. Yaitu raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmu. Inilah keempat jenis i'rab, tidak ada lagi jenis yang kelima, ya, tidak pun kurang dari 4 jenis ini. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan bahwa jenis i'rab itu ada 3 atau ada 5, semuanya sepakat ya bahwasanya jenis i'rab itu hanya ada 4. Dan inilah tu'ammu, artinya inilah yang dijadikan tujuan utama setiap para pembelajar ilmu nahwu, hanya 4 ini saja. Kemudian kita lanjutkan. Beliau melanjutkan pada bait keempat di bab i'rab ini berbicara tentang penempatan keempat i'rab tadi. Ada di mana saja keempat i'rab ini? Pada jenis kalimat kata apa saja keempat i'rab ini? Apakah ada pada isim ataukah ada pada fiil atau pada huruf? Karena kita tahu bahwa jenis kalimat itu hanya ada 3. Maka keempat i'rab ini pasti ada di salah satunya atau salah 2 atau salah 3 dari ketiga jenis kalimat tersebut. Kata beliau, fal awwalani duna raibin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'a. Kita susun terlebih dahulu bait ini supaya lebih mudah dipahami. Asalnya adalah fal awwalani waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'an. Ya, ma'a di sini maksudnya ma'an. Duna raib. Apa artinya? Kedua i'rab yang pertama, fal awwalani waqa'a, ada pada fil ismi wal fi'lil mudhari, ada pada isim bersama fi'il mudhari ma'an, ya, bersama-sama. Duna raib, tidak diragukan lagi. Nah, di sini di bait yang keempat ini disebutkan bahwa dua i'rab yang pertama yaitu rafa' dan nasab, karena tadi kan urutannya jelas. Di bait sebelumnya disebutkan bahwa
empat jenis i'rab tersebut ada rofa, nasab, kemudian khafad atau nama lainnya juga jar, dan yang keempat ada jazm. Maka dua i'rab yang pertama itu adalah rofa dan nasab. Kata beliau ada pada isim dan fi'il mudhari. Nah, pada bagian ini ada perbedaan antara nazam Ubaidi Rabbih dengan matan al-Ajurumiyah, yaitu sumber asli dari nazam ini. Di mana disebutkan di dalam matan al-Ajurumiyah bahwasanya walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Kata Ibnu Ajurum di kitab Jurumiyah bahwasanya bagi fiil itu memiliki i'rab rafa yang pertama, kemudian yang kedua nasab, kemudian yang ketiga jazm. Wala khafdhu fiha, dan tidak ada khafat di dalam fiil. Ya, sekali lagi bahwa fiil hanya memiliki tiga jenis i'rab, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Tidak memiliki khafat. Dan Ibnu Ajurum di kitab beliau itu tidak menyebutkan secara spesifik fiil mudhari. Kata beliau tidak disebutkan ini adalah i'rab fiil mudhari. Beliau hanya mengatakan walil af'ali. Hanya menyebutkan apa? Fiil. Ya, tidak disebutkan secara spesifik yaitu fiil mudhari. Mengapa beliau tidak menyebutkan secara spesifik? Karena beliau belum menjelaskan apa saja jenis fiil ketika itu, ya. Ketika menjelaskan tentang i'rab, beliau belum membagi fiil itu menjadi tiga. Nah, baru beliau menjelaskan setelahnya apa itu jenis-jenis fiil pada babul af'al. Sedangkan di sini di dalam Manzumah Ubaidi Rabbih ini belum sampai pada bab fiil, beliau yaitu Syekh Muhammad Asy-Syinkiti sudah menyebutkan istilah fiil mudhari. Ya, kita lihat di bait ini. Fal awwalani duna raibin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'a. Ya, beliau sudah menyebutkan secara spesifik bahwasanya rofa dan nasab itu ada pada isim dan fiil mudhari. Maka mau tidak mau saya harus kenalkan terlebih dahulu apa itu jenis-jenis fiil. Meskipun nanti jenis-jenis fiil akan dijelaskan pada bait ke-38. Ya, akan tapi masih lama. Kalau saya tidak disampaikan sekarang, maka mungkin sebagian dari pelajar atau yang mengikuti kajian ini akan bingung. Maka dari itu perlu saya jelaskan jenis fiil di sini, bahkan kita runut dari kalimah supaya antum semua bisa memahaminya. Dan duna roib, ya, duna roibin, yakni tidak diragukan lagi. Ya, seseorang itu akan merasakan keraguan jika terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Sehingga siswa atau pembelajar itu ragu untuk memilih pendapat ini atau yang itu. Adapun mengenai letak i'rab ini, artinya rofa, nasab, ya, itu ada di isim dan fi'il mudhari, maka tidak ada satupun khilaf, ya, di antara para ulama. Ya, di antara para ulama nahwu, bahkan di luar ulama nahwu. Artinya apa? Rofa, nasab, jar, dan jazm, letak-letaknya itu sudah fix, sudah paten, sudah disepakati tidak hanya oleh jumhur atau mayoritas ulama, akan tetapi oleh seluruh ulama. Tidak ada satupun yang menyelisihinya. Maka dari itu beliau menyebutkan di sini duna raib, tidak diragukan lagi. Artinya penempatan rofa, nasab, ya, jar nanti akan dibahas, dan juga jazm, itu semua sudah fix, ya, disepakati oleh seluruh ulama. Kita lihat dulu pembagian kalimah berikut ini. Kita lihat al-kalimah, dia terbagi menjadi 3 kelompok besar, sebagaimana sudah dibahas di bab sebelumnya, babul kalam. Yang pertama itu adalah isim, atau kata benda. Isim, saya beri bocoran terlebih dahulu, walaupun nanti akan dibahas lebih jauh, bahwasanya isim itu sebagian darinya itu ada yang mu'rab. Mu'rab itu artinya dia bisa berubah akhirannya. Seperti tadi apa? Zaidun misalnya. Bisa menjadi Zaidin, menjadi Zaidan. Dan sebagian dari isim itu ada juga yang mabni. Mabniun itu artinya tidak berubah, akhirannya sudah fix, paten. Misalnya huwa, dia. Ya, huwa ini tidak berubah sama sekali akhirannya, tetap dia diakhiri dengan fathah. Kemudian
ada jenis kalimat yang kedua yang kita kenal dengan fiil, dan ini sudah kita bahas pada babul kalam. Namun fiil, pengertian fiil ya, dan belum kita bagi apa saja jenisnya di babul kalam. Karena ini nanti ada di bait ke-38. Ada babul af'al. Nah, kita beritahu terlebih dahulu karena ini menyangkut dengan i'rab. Menyangkut dengan i'rab, tentu kita harus tahu jenis fiil apa saja yang bisa berubah akhirannya dan mana yang tidak bisa berubah akhirannya. Nah, fiil ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu disebut dengan fiil madi ya, atau fi'lun madin. Itu fiil yang menerangkan waktu lampau. Nah, fiil madi ini seluruhnya mabni. Artinya semua fiil madi tidak mungkin bisa berubah akhirannya. Tidak mungkin bisa berubah akhirannya. Semuanya fix, tidak berubah. Misalnya kataba. Kataba sampai kapanpun ya, meskipun ada amil sebelumnya, ya ada amil yang bisa mengubah i'rab, maka kataba tetap kataba. Tidak bisa berubah menjadi katabi misalnya, atau katab. Tidak bisa berubah akhirannya. Jenis fiil yang kedua adalah disebut dengan fiil mudhari. Fiil mudhari ini adalah fiil yang menerangkan waktu sekarang maupun mendatang. Dia adalah fiil ya, contohnya seperti yaktubu atau yadhabu, ini adalah fiil mudhari. Maka fiil semisal ini, fiil mudhari itu dia bisa berubah akhirannya, mu'rab. Bisa menjadi yaktubu, bisa menjadi yaktuba, yaktub, tergantung nanti amil apa yang ada di terletak sebelumnya. Dan ada juga fiil mudhari yang mabni. Sebagian fiil mudhari ada yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni nanti kita bahas insyaallah berikutnya. Jenis fiil yang ketiga itu disebut dengan fiil amr. Fiil amr, fiil yang fungsinya adalah untuk memerintah, ya, fungsinya adalah untuk memerintah. Maka fiil amr ini bagaimana? Apakah ia mu'rab atau mabni? Maka jawabannya adalah mabni. Seluruh fiil amr ya itu adalah mabni berdasarkan pendapat jumhur ulama. Baik, kita tinggalkan fiil karena fiil ini ada 3 jenis dan sudah semuanya kita bahas. Jenis kalimat yang ketiga sebagaimana kita tahu yaitu apa? Harfun. Ya, harfun itu adalah partikel kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya dia tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi predikat. Dia hanya tambahan di dalam kalimat. Nah, harfun ini apakah dia mu'rab atau mabni? Maka jawabannya adalah seluruh huruf itu mabni. Seluruh huruf adalah mabni. Baik, dari sini ya, dari bagian tersebut kita bisa menyaksikan bahwa pembahasan i'rab itu hanya terletak pada sebagian isim dan sebagian fi'il mudhari saja. Kita lihat di sini yang dilingkari ini adalah pembahasan i'rab, yaitu separuh dari isim dan separuh dari fi'il mudhari. Karena sebagian yang lain, yaitu separuh isim, kemudian separuh fi'il mudhari, kemudian seluruh fi'il madi, seluruh fi'il amr, dan seluruh huruf, semuanya tidak bisa berubah akhirannya. Bukan berarti nanti kita tidak membahas yang mabni, yang tidak berubah akhirannya. Tetap ada pembahasannya, namun hanya sebatas pengenalan saja, tidak sampai mendalaminya, sebagaimana kita mendalami yang mu'rab. Nah, maka dari itu, jika antum bisa menguasai kedua pembahasan ini saja, yakni pembahasan separuh isim dan separuh fi'il mudhari, ya, maka saya yakin antum bisa menguasai sekitar 80-90% ilmu nahwu dengan izin Allah Ta'ala. Bahkan dari 90% ini, kalau antum mau fokuskan pada isim saja, sebagian isim ini, fi'il mudhari'nya tidak, maka insya Allah antum bisa menguasai 70% ilmu nahwu. Ya. Ini adalah kunci ya, atau rumus cepat atau rahasia. Ya, bukan rahasia juga, ini sudah masyhur di kalangan para pengajar bahasa Arab tentunya, bahwasanya pembahasan isim ini porsinya lebih banyak daripada yang lainnya. Maka itulah sisi persamaan antara isim dan fi'il mudhari, di mana keduanya memiliki rofa dan nasab kata penulis. Kemudian di bait terakhir ini penulis menyebutkan perbedaan antara keduanya, yaitu antara isim dan fi'il mudhari.
Di mana isim dibedakan dengan adanya jar. Ya, kata beliau, falismu qad khussisa bil jarri. Falismu qad khussisa bil jarri. Kita susun dulu susunannya, kita urutkan dulu, yaitu faqad khussisal ismu bil jarri. Faqad khussisal ismu bil jarri, yakni isim itu dibedakan dengan adanya apa? Dengan adanya jar. Ya, di mana isim ini dibedakan dengan adanya jar. Sedangkan fi'il mudhari, kata beliau, kama qad khussisal fi'lu bi jazmin fa'lama. Sebagaimana fi'il mudhari, fi'il di sini bukan fi'il secara umum. Karena di sana ada alif lam, berarti fi'il tertentu, yaitu fi'il yang sudah disebutkan sebelumnya. Kama qad khussisal fi'lu bi jazmin. Sebagaimana fi'il, yaitu fi'il mudhari, dibedakan dengan jazm, dengan adanya jazm. Fa'lama, maka ketahuilah. Alif di sini bukan tanda bahwa dia musanna ya. Fa'lama, alif di sini hanya untuk kepentingan qafiyah atau akhiran saja. Asalnya itu fa'lam. Asalnya apa? Fa'lam, maka ketahuilah. Namun karena sebelumnya itu diakhiri dengan alif, yaitu falismu qad khussisa bil jarri kama, diakhiri dengan alif, maka syatar yang kedua juga harus diakhiri dengan alif supaya indah, supaya harmonis. Qad khussisal fi'lu bi jazmin fa'lama. Nah, kita lihat ringkasan dari pembagian i'rab secara keseluruhan, bahwasanya kita memiliki 4 jenis i'rab. Yang pertama itu rofa atau rof'un, yang kedua nasbun, kemudian yang ketiga ada jarrun atau nama lainnya khafdun, dan kebetulan Syekh Muhammad Asy-Shinqiti di sini menyebutkan 2 istilah sekaligus, yaitu khafdun juga dipakai, jarrun juga dipakai. Ya, dan perlu diketahui bahwa sebetulnya jar itu adalah istilah untuk ulama-ulama mazhab Basrah, sedangkan khafdun itu adalah untuk ulama-ulama mazhab Kufah, dan penulis di sini mengkombinasikan antara 2 istilah tersebut. Dan jar dan i'rab yang terakhir adalah jazm. Namanya apa? Jazmun. Baik, kemudian sebagaimana penjelasan tadi menurut penulis, rafa, nasab dan jar itu hanya ada pada isim saja. Ya, rafa, nasab dan jar itu hanya ada pada isim saja, sedangkan nasab, jar dan jazam afwan. Ya, ini keliru. Jadi rafa ini kita ralat ya. Ya, jadi rafa, jazm, nasab dan jazm ya, ini tidak masuk jar. Rafa, kemudian nanti saya koreksi ini. Ya, mohon maaf. Jadi rafa, nasab dan jazm ya, itu ada pada fiil mudhari, ada pada fiil mudhari. Ya, nanti dikoreksi karena ini butuh waktu untuk mengkoreksinya. Tapi secara umum antum harusnya mengetahui ya, di sini letak koreksinya. Semestinya rafa, nasab dan jazm ya. Rafa, nasab dan jazm itu ada pada fiil mudhari. Jar itu tidak ada pada fiil mudhari. Nah, itu pembahasan yang bisa dibahas untuk pertemuan kali ini. Untuk sebagai penutup, saya akan baca lagi sekali lagi bait secara keseluruhan dari babul i'rab. Berkata Syekh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim takdiran aw lafdhan fadhal haddagtanim wa dhalika at-taghyiru littirabi awamilin tadkhulu lil i'rabi aqsamuhu arba'atun tu'ammu raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmu fal awwalani duna raybin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'a فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira.